kemudian Allah kasih kita firasat, gitu. Allah kasih kita petunjuk bagaimana kemudian kita mendapatkan rezeki itu, gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kita ini hamba yang jahil. Yang kedua, kita adalah hamba yang fakir. Kita ini nggak punya apa-apa. Kita ini miskin, gitu kan. Allah Al-Ghani yang maha kaya. Allah Al-Razzaq yang maha berikan rezeki. Kemudian yang ketiga, kita ini hamba yang zalim. Kita ini hamba yang banyak dosa, gitu ya. Allah uh, Al-Qudus yang maha suci. Ya, kita ini hamba yang zalim. Sadari bahwa uh, banyak perbuatan-perbuatan yang perbuatan-perbuatan kecil maksiat yang kita lakukan. Yang keempat, kita ini hamba yang lemah. Kita ini tanpa kekuatan dari Allah nggak bisa apa-apa, Bapak Ibu ya. Jadi kita di hadapan Allah, kita ini nggak bisa apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Allah Al-Qawi yang maha kuat. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Bagaimana menghadirkan khusyuk? Yang pertama adalah al-khudu wa tawadu, kepasrahan jiwa raga secara total, wa tawadu disertai sifat rendah hati, gitu ya. Kepasrahan jiwa raga dan secara total seperti apa? Tadi ada 4. Menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah. Yang kedua, menyadari bahwa kita ini diatur oleh Allah. Allah yang mengatur degup jantung kita, darah kita mengalir, Allah yang mengatur rezeki, gitu ya. Yang ketiga, Allah yang memiliki kita dimiliki oleh Allah. Yang keempat, kita akan kembali kepada Allah. Jadi emang kita ini kalau dimunculkan perasaan seperti itu ya, kita ini benar-benar kita akan kembali kepada Allah gitu. Pasrah gitu ya, bahwa semuanya kita serahkan kepada Allah. Nah, watawadunya disertai sifat rendah hatinya seperti apa? Sadari juga yang 4, bahwa kita adalah hamba yang jahil, hamba yang bodoh, hamba yang fakir, hamba yang zalim, hamba yang lemah. Gitu ya Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita mau ketemu sama Allah, nah hadirkan perasaan itu. Nah, kan kita bab 2 ini bagaimana menghadirkan roh dalam ibadah ya. Menghadirkan rasa dalam ibadah. Dihadirkan 4 perasaan itu Bapak Ibu kalau mau ketemu sama Allah. Jangan langsung tiba-tiba takbir aja gitu kan. Tiba-tiba Allahu Akbar gitu, tapi kita belum mempersiapkan hati kita gitu. Nah, ya maka dari itu diawali dengan niat kan. Ada niat yang dilafazkan, ada niat dalam hati. Nah, ketika niat dalam hati ya kita hadirkan 4 rasa dan 4 kesadaran sebelum sholat gitu ya. Itu Bapak Ibu semuanya. Maka dikatakan maka qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, itu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, insya Allah kalau kita khusyuk dalam sholat-sholat kita, maka dikatakan orang yang beruntung gitu. Kenapa? Karena hati kita berjumpa dengan Allah gitu. Coba kalau Bapak Ibu berjumpa dengan Pak Presiden gimana? Beruntung nggak? Ya ketemu kemudian berjumpa dengan Pak Presiden di ruangannya khusus gitu ya, berdialog, beruntung nggak Bapak Ibu? Beruntung ya, apalagi kita berjumpa dengan Allah gitu. Kita berjumpa dengan Allah, maka pasti sangat beruntung gitu ya. Itu Bapak Ibu semuanya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sholat itu ibadah ruh dan jasad gitu ya. Tapi selama ini kebanyakan hanya jasadnya saja, tapi ruhnya, perasaannya tidak dihadirkan gitu. Maka dari itu tadi sudah kita ketahui bagaimana caranya menghadirkan rasa dalam sholat gitu ya. Nah, maka Ibnu Taimiyah menyampaikan nih, sesungguhnya amalan-amalan itu berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan tingkatan keimanan dan keikhlasan yang ada di hati. Dan sungguh ada 2 orang yang berdiri di saf salat yang sama, tapi perbedaan nilai salat mereka berdua seperti jarak antara langit dan bumi gitu. Gerakannya sama, safnya di saf yang sama, bacaannya sama, tapi kok derajatnya berbeda ya? Nilainya berbeda di hadapan Allah seperti langit dan bumi ya, karena
hatinya gitu. Karena hatinya Bapak dan Ibu semuanya. Maka tadi kita sudah sama-sama kita ketahui bagaimana caranya menghadirkan hati dalam sholat, perasaan di dalam sholat gitu ya. Coach Wallace, kalau kita beristighfar di luar sholat gitu ya, apakah itu mempengaruhi sholat kita juga? Iya, dengan kita memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, maka hati kita akan semakin bersih. Nah, gitu. Maka hati kita akan semakin bersih gitu. Ketika hati kita semakin bersih, maka ya kita akan semakin merasakan kehadiran Allah gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu semuanya coba Bapak Ibu punya handphone? Punya ya, punya handphone semua dong, gitu ya. Secanggih apapun handphone kita, ya semahal apapun merek handphone kita, kalau tidak ada sinyal gimana? Bisa menghubungi orang nggak? Bisa nelpon orang nggak? Coba ketik di chat dulu nih. Oke, kita punya handphone nih. Tapi kalau nggak ada sinyal bisa menelpon orang nggak? Tidak bisa gitu ya. Anda beli pulsa gitu ya, tapi nggak ada sinyalnya gimana? Nggak bisa ya, kalau nggak ada sinyal gitu. Mau beli pulsanya ada, handphonenya canggih, tapi nggak ada sinyal ya nggak nyambung juga gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, begitupun juga dengan kita gitu. Nah, kadang-kadang kenapa kita kok rasanya hidup kita gini-gini aja gitu ya? Kok kenapa kehidupan kita seperti ini aja? Boleh jadi sinyal kita kurang kuat Bapak Ibu semuanya. Sinyal kita kurang kuat, maksudnya gimana coach gitu ya? Eh, jadi Bapak Ibu, apa sih kan kan apa yang menghubungkan kita dengan Allah itu kan ibadah, betul nggak Bapak Ibu? Ya, ibadah itu juga harus disandarkan dari hati kita. Jadi ketika hati kita terhubung dengan Allah, maka sinyal kita semakin kuat gitu. Nah, itulah yang menyebabkan kita khusyuk gitu Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi zikir, kemudian baca Quran, itu tuh sebetulnya apa sih? Memperkuat sinyal kita gitu. Memperkuat hubungan kita dengan Allah. Gitu ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi sholat kita ini apa? Ya, dalam rangka salah satunya adalah memperkuat sinyal kita, memperkuat hubungan kita dengan Allah gitu. Nah, kenapa kehidupan kita gini-gini aja, nggak ada perubahan gitu? Kok sholat kita kagak khusyuk, gitu? Sholat kita kok nggak ada nggak ada dampak ya? Boleh jadi sinyalnya lemah gitu. Nah, coba dihadirkan rasanya gitu. Ya, sinyal itu sama dengan keimanan kita gitu kan. Kalau kalau para ustaz kan gitu kan. Semoga dengan kajian ini menambah keimanan kita kepada Allah gitu. Jadi artinya ketika iman kita bertambah, kualitas iman kita bertambah, ya maka sinyal kita semakin kuat gitu. Hubungan kita dengan Allah semakin kuat gitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi ketika kita berkumpul gitu ya di dalam Zoom meeting ini kan dalam rangka memperkuat sinyal kita juga gitu ya. Jadi sebetulnya ibadah itu apa sih? Ya ibadah itu selain kewajiban kita gitu ya, tapi juga caper gitu. Caper itu apa? Cari perhatian kan. Jadi sholat itu dalam rangka caper sama Allah nih, cari perhatian Allah. Karena kalau cari perhatian manusia kan pasti akan kecewa, betul nggak Bapak Ibu? Kata Ali bin Abi Thalib, eh, ketergantungan kepada manusia atau cari perhatian manusia adalah patah hati yang disengaja. Betul nggak? Kadang-kadang kalau kita berharap kepada manusia gitu ya, yang ada justru patah hati gitu kan, kekecewaan. Maka berharaplah hanya kepada Allah gitu ya. Nah, dengan memperkuat sinyal kita, insya Allah Bapak dan Ibu semuanya kita akan semakin khusyuk gitu ya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, para ulama juga menyampaikan
khusyuk itu adalah menempatkan kiblat pada tempatnya. Oke, jadi khusyuk itu juga menempatkan kiblat pada tempatnya. Oke, kalau badan, ya jasad ini kiblatnya kemana? Kiblatnya ke Baitullah, gitu ya. Kalau pandangan kita itu kiblatnya kemana? Ke tempat sujud. Nah, kalau pikiran kita kiblatnya kemana? Pikiran kita kiblatnya kepada makna. Makna terhadap apa bacaan yang kita ucapkan. Jadi pikiran itu kiblatnya kepada makna doa-doa, kalimat-kalimat dalam sholat yang kita ucapkan. Artinya apa? Kita harus paham makna, ya, kita harus paham arti dan makna dari setiap bacaan sholat kita, ya. Dan kiblatnya hati kepada apa? Kiblatnya hati kepada yang punya nama. Ucapkan lagi ya, kita ulangi lagi ya. Kiblatnya jasad kepada Baitullah, ke Baitullah, ke Ka'bah. Kiblatnya mata itu ke tempat sujud, ya, karena Nabi Muhammad itu, kata para sahabat, ketika sholat pandangannya tidak keluar dari tempat sujud sampai salam. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kiblatnya pikiran kemana? Kiblatnya pikiran kepada arti dan makna bacaan sholat kita. Itu. Nah, kiblatnya hati kepada apa? Kiblatnya hati kepada yang punya nama, ya, kepada Allah, gitu ya, merasakan kehadiran Allah. Itu ya Bapak Ibu semuanya. Kenapa kok hati itu tidak khusyuk, ya? Karena hati tidak terbiasa menyebut atau mengingat nama Allah. Jadi artinya zikir-zikir kita di luar sholat itu ya berdampak juga kepada kekhusyuan kita. Zikir itu apa sih? Zikir itu memasukkan nama ke dalam kolbu, gitu. Nah, kalau kita sering menyebut-nyebut nama Allah, maka hati ini sudah terbiasa otomatis, gitu Bapak Ibu semuanya. Maka dari itu tadi dimulakan dengan zikir Asmaul Husna. Harapannya Bapak Ibu setiap hari zikir Asmaul Husna, gitu, sebut nama Allah, gitu ya. Ya, supaya hati ini terbiasa menyebut dan mengingat nama Allah. Jadi sehingga ketika kita sholat itu, hati itu kiblatnya kepada yang punya nama, gitu. Merasakan kehadiran Allah, ya. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan menyebut nama Allah menjadi tenang, kolbu menjadi tenang, gitu ya. Jadi bukan pecinya, bukan apa namanya, bukan bajunya, bukan mukennanya yang buat kita tenang, gitu ya. Tapi dengan mengingat Allah, menyebut nama Allah, hati menjadi tenang, gitu Bapak Ibu semuanya, ya. Insyaallah Bapak Ibu. Nah, oke. Jadi bahagia kolbu itu jika menyebut nama Allah. Bahagia kolbu itu bukan ketika kita punya kendaraan, bukan ketika kita punya rumah, punya ini, punya itu, tapi bahagia kolbu itu jika menyebut nama Allah. Hanya dengan menyebut nama Allah, hati menjadi tenang. Semakin banyak kita menyebut nama Allah, kolbu akan semakin bahagia dan tenang, akan semakin khusyuk Bapak Ibu semuanya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nabi itu orang yang paling tenang. Jadi Nabi itu orang yang paling tenang. Setuju nggak? Nabi itu orang yang paling tenang, gitu ya. Nah, kenapa? Karena nafas naik dan nafas turunnya, kolbunya connect dengan Allah. Nah, kita sebisa mungkin seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana hati kita senantiasa terkonek dengan Allah? Ya latihannya zikir. Nah, jadi ketika sholat tuh udah langsung connect tuh hati kita, gitu ya Bapak Ibu. Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang mari kita lihat apa yang baginda Rasulullah SAW sampaikan, bahwa amal ibadah yang pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya yang lain. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya yang lain. Kalau kita ingin memperbaiki kualitas kehidupan kita, maka dimulailah dengan memperbaiki kualitas sholat kita. Siapa yang setuju Bapak Ibu? Gitu ya. Jadi
Kalau kita ingin memperbaiki kualitas kehidupan kita, maka perbaikilah kualitas sholat kita. Insya Allah Bapak Ibu semuanya, ketika sholat kita khusyuk, tuma'ninah, maka pekerjaan-pekerjaan yang lain, ibadah-ibadah yang lain itu akan mengikuti Bapak Ibu semuanya. Pak Wisnu Handoko, kalau ada orang sebut mata hati itu apa Ustaz? Mata hati itu rasa, perasaan. Apakah kita kolbu kita gitu ya. Oke. Jadi kalau kita sholatlah sholatlah dengan hati, ya maksudnya sholatlah dengan sepenuh rasa kita gitu. Seperti kita tadi akan berjumpa dengan presiden gitu kan, kita pasti akan mempersiapkan semuanya, mempersiapkan fokus kita, mempersiapkan pikiran kita, mempersiapkan perasaan kita, seperti itu. Oke, dan kemudian Bapak Ibu semuanya, apalagi yang membuat sholat kita khusyuk. Nah, maka kata Nabi, Bapak dan Ibu semuanya, Nabi SAW bersabda dari Abu Ayyub ya, Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jika kamu hendak melaksanakan sholat, sholatlah seperti sholat terakhir. Jangan mengatakan sesuatu yang membuatmu minta maaf di kemudian hari dan kumpulkan keputusasaan terhadap apa yang ada pada manusia. Nah, kita fokus di kalimat yang pertama, jika kamu hendak melaksanakan sholat, sholatlah seperti sholat terakhir. Maka Bapak Ibu perhatikan, bukankah kita meninggal juga di antara waktu sholat, betul nggak? Manusia itu meninggal di antara waktu sholat. Maka ketika kita akan sholat, munculkan perasaan, jangan-jangan ini sholat yang terakhir. Ketika sholat subuh tadi tuh, jangan-jangan nanti kita nggak nyampe nih umur kita sampai sholat zuhur, maka otomatis sholat subuh kita akan kita maksimalkan lebih khusyuk, betul nggak? Nah nanti Bapak Ibu praktekkan deh perasaan ini, munculkan perasaan ini di waktu sholat zuhur. Jangan-jangan ini zuhur terakhir nih, nggak nyampe kita di sholat asar nih. Maka insya Allah pada hari kita akan sungguh-sungguh gitu, ya, sholat zuhurnya gitu. Ada, ini true story ya Bapak Ibu semuanya, ada seorang alumni ISQ gitu ya, jadi divonis penyakit kanker, divonis 4 bulan lagi akan meninggal dunia gitu. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia minta maaf kepada semua orang, dia sedekahkan gitu ya, apa yang dia punya gitu ya. Nah, sholatnya semakin khusyuk gitu, walaupun di atas tempat tidur, semakin intens berdekatan dengan Allah, baca Qur'annya pun semakin sering gitu. Nah, walaupun pada akhirnya Bapak Ibu semuanya ternyata Allah selamatkan, Allah panjangkan umurnya gitu. Tapi itu langsung berubah perilaku seseorang ya. Ketika dokter memvonis 4 bulan lagi kamu umurnya. Oh, itu udah otomatis tuh. Langsung berubah. Ini juga ada yang viral juga. Ini salah seorang influencer Bapak Ibu semuanya. Dia, kalau orang ini benar-benar meninggal ya. Jadi dia divonis juga kanker. Dan dia orang kaya gitu ya, seorang muslim, orang kaya. Maka yang dia lakukan, dia keliling dunia tuh. Keliling dunia, dia sedekah, dia membantu orang fakir-fakir miskin gitu ya di seluruh dunia gitu, keliling dunia sampai meninggalnya. Nah, jadi itulah akibatnya ketika kita memunculkan perasaan bahwa jangan-jangan sholat ini adalah sholat yang terakhir. Nah, coba dipraktekkan ini Bapak Ibu ya, munculkan perasaan ini sebelum melaksanakan sholat gitu ya. Jadi jangan langsung sholat langsung takbir aja lah, jangan. Jadi ya dipersiapkan dulu hatinya gitu ya. Oke, bahkan para sahabat itu menunggu waktu azan gitu, waktu azan itu ditunggu gitu ya. Jangan ini udah injury time, udah mau masuk waktu sholat selanjutnya gitu ya, baru mau sholat cepat-cepat gitu ya. Kata Nabi itu sholatnya seperti ayam yang mematuk gitu ya. Nah, hindari
Carilah seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Nah Bapak Ibu, kemudian ini gelombang otak kita ya, brainwave kita ya Bapak Ibu semuanya. Gitu. Jadi kita juga harus menyadari, mengetahui tentang gelombang otak nih. Ini saya pelajari dari guru saya Pak Ari ya, di dalam ilmu neurolinguistic program, di dalam ilmu hipnoterapi. Jadi bahwa otak kita ini, pikiran ini punya gelombang gitu. Yang pertama adalah gelombang gamma. Yang paling atas tuh itu gelombang stres, panik, atau sedang takut, ketakutan tuh, sedang kekhawatiran. Nah, kira-kira kalau sholatnya di gelombang gamma, khusyuk nggak Ibu? Ya nggak khusyuk gitu ya, kita sedang stres, sedang panik gitu ya, sedang penuh kekhawatiran, ini nggak khusyuk. Ya. Kata Nabi juga tidak ada khusyuk ketika kita sedang menahan buang air ya. Coba Bapak Ibu, ketika kita menahan buang air kecil, buang air besar, kira-kira gimana? Goyang-goyang terus gitu dia lah gitu kan. Nah ya nggak akan ada khusyuk gitu ya. Sebelum sholat kalau Bapak Ibu semuanya ada keinginan untuk buang hajat ya buang dulu gitu. Jangan sampai ditahan gitu. Buang anginnya ditahan sampai assalamualaikum baru buka gitu ya. Baru kentut gitu ya. Itu pasti nggak akan khusyuk tuh sholatnya tuh. Gitu. Dan pasti muncul rasa was-was ini kira-kira keluar dikit nggak jadi ya. Oh gitu ya. Udah pokoknya sebelum sholat buang hajat dulu gitu ya. Jangan ditahan-tahan. Karena itu membuat apa? Membuat stres gitu ya. Tuh. Kemudian Bapak Ibu semua yang kedua adalah gelombang beta. Nah, gelombang beta ini gelombang awake, sadar, normal gitu ya. Tapi dia multifokus Bapak Ibu. 2 sampai 3 fokus gitu. Artinya nih kayak kita nih sedang apa namanya Zoom meeting seperti ini, ada yang sedang nyetir gitu kan. Artinya dengerin saya tapi dia sedang awas itu melihat ke sekeliling gitu ya, jangan sampai nabrak orang. Ada yang juga sambil belanja, ini multifokus. Ini gelombang beta. Nah, di gelombang beta apakah akan khusyuk? Ya, tidak khusyuk juga. Ya, tidak khusyuk juga, Ibu. Ketika kita sholat, kita mikirin apa? Karena harusnya sholat itu mikirin Allah ya. Kan kiblat kiblat pikiran kepada makna, kiblat hati kepada kolbu gitu, kepada yang punya nama gitu ya, kiblat kolbu kepada yang punya nama. Tapi ketika kita sholat bukan memikirkan Allah, bukan ingat Allah, tapi malah ingat pekerjaan, ingat cicilan, ingat anak lah, ingat masalah gitu ya. Nah ini berarti kita masih di gelombang beta gitu Bapak Ibu. Nah, maka turun lagi nih gelombang pikiran kita ke gelombang alfa nih. Kelompok alfa itu single fokus. Nah, ya, ini udah khusyuk nih. Dia single fokus, dia relax, dia tenang gitu ya. Nah, ini cocok pas untuk kita sholatnya khusyuk gitu. Jadi di gelombang alfa. Kalau theta ini dia udah hipnoterapi ini di theta. Jadi dia udah seperti akan tidur gitu ya. Kalau delta ini dia udah tidur tanpa mimpi gitu ya. Mungkin udah mendengkur tidurnya, udah ngorok gitu ya. Udah nggak inget apa-apa gitu ya. Nah, jadi kita di gelombang alfa Bapak Ibu semuanya. Jadi single fokus, relax. Nah, gimana caranya? Maka pastikan Bapak dan Ibu berlatih nafas syukur ya. Nah, nafas syukur itu seperti apa? Sudah saya sampaikan di pertemuan pertama dan boleh jadi sudah dilatih juga di bersama Bunda Narti di munajat munajat hati ya. Jadi sebelum subuh biasanya kita ada Zoom meeting juga, ada munajat suara hati bersama Bunda Narti. Jadi kita melatih nafas syukur seperti apa nih bagi yang baru hadir ya. Bagi yang baru hadir hari ini, jadi latihannya ketika tarik nafas, maka sebut nama Allah dalam hati. Ya, ketika tarik nafas bersamaan dengan tarik nafas kita sebut nama Allah dalam hati. Jadi Allah gitu ya. Ketika menghembuskan Alhamdulillah, ini nafas syukur namanya. Ketika menarik nafas, Allah, ketika menghembuskan, Alhamdulillah. Yuk kita coba dulu nih bagi yang baru hadir ya, bagi yang baru hadir, yuk kita coba dulu. Oke, coba duduknya rileks, tenang, bahunya rileks, coba pejamkan matanya, tarik nafas yang dalam,
sebut nama Allah dalam hati, kemudian hembuskan Alhamdulillah. Ya, tarik nafas lagi yang panjang dan dalam. Allah, dalam hati sebut, hembuskan, ucapkan Alhamdulillah. Ya, ketika menarik nafas, maka sebut Allahnya dalam hati. Karena ketika menarik nafas, mustahil kita menyebut nama Allah kan, nggak bisa. Ya, menghirup nafas dari hidung, menghembuskan dari mulut. Coba 1, 2, 3, tarik nafas yang panjang dan dalam. Allah dalam hati, hembuskan Alhamdulillah. Lagi tarik nafas yang panjang dan dalam. Allah, hembuskan Alhamdulillah. Bagus, tarik nafas lagi yang panjang dan dalam. Allah, hembuskan Alhamdulillah. Lagi tarik nafas yang panjang dan dalam. Allah, hembuskan Alhamdulillah. Oke, coba sekarang tuliskan di chat apa perasaannya, apa yang Anda rasakan. Apa yang Anda rasakan, boleh ketik di chat. Ya, apa yang Anda rasakan, coba. Nah, ini Bapak Ibu buat latihannya 3-4 menit ya di luar sholat, silakan Anda latihan ini. Untuk apa? Untuk melatih menurunkan gelombang otak kita. Nah, betul tadi Pak Wisnu lebih tenang, lebih rileks. Ya, Bu Prasnawati lebih tenang, Bu Emi lebih tenang ya. Jadi ini udah riset para neurolog. Dengan kita mengatur nafas, maka kita akan bisa mengatur perasaan kita. Kita pasti akan lebih tenang. Ya, ini juga boleh Bapak Ibu praktekkan ya. Kalau Bapak Ibu yang punya anxiety, punya kecemasan berlebihan, nah sering-seringlah nafas seperti ini Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menormalkan gelombang otak kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti ini kita akan coba nih. Nah, kita akan coba ketika kita akan berwudu ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi SAW bersabda, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, kemudian ia mencuci wajahnya, keluarlah dari wajahnya seluruh dosa. Karena penglihatannya, kedua matanya bersamaan dengan air atau akhir tetesan air. Jika ia mencuci kedua tangannya, keluarlah dari kedua tangannya setiap dosa yang dilakukan tangannya bersamaan dengan air atau tetesan air terakhir. Jika ia mencuci kedua kakinya, keluarlah semua dosa yang dilakukan langkah kakinya bersamaan dengan air atau tetesan air terakhir, hingga ia keluar dari berwudu dalam keadaan bersih dan dari keadaan bersih dari dosa, Bapak Ibu semuanya. Jadi selama ini boleh jadi wudu kita ya hanya sekedar membasahi anggota wudu ya. Nah, tapi sekarang saya ingin Bapak Ibu libatkan hatinya, libatkan perasaannya ketika berwudu ya. Ketika kita membasuh tangan kita ya, kita boleh beristighfar dalam hati kita. Kita boleh minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni tangan ini ya Allah yang pernah menjiwer anak atau mengambil yang bukan miliknya. Ya Allah, ampuni. Ingat dosa kita, ingat dosa tangan kita. Ya Allah, ampuni tangan ini. Dan boleh kita berdoa, ya Allah, jadikan tangan ini tangan yang senantiasa sedekah, ya, tangan yang senantiasa membantu orang gitu ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu semua. Kemudian ketika kita kumur-kumur, maka dalam hati kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni lisan ini yang pernah berkata-kata kasar. Ampuni lisan ini ya Allah yang pernah menyakiti pasangan hidup hamba, yang pernah menyakiti anak-anak hamba, boleh jadi pernah menyakiti tetangga hamba. Ya Allah, jadikan lisan ini lisan yang senantiasa berzikir, menyebut namamu dan membaca Al-Quran. Nah, jadi ketika berkumur-kumur, munculkan perasaan seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian membasuh wajah, ya Allah, ampuni mata ini ya Allah yang pernah melihat hal-hal yang maksiat, yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, ringankanlah mata ini untuk melihat Al-Qur'an-Mu, melihat hal-hal yang baik ya Allah.
Kemudian kita basuh tangan, minta ampun lagi sama Allah. Ya Allah, ampuni tangan ini ya Allah. Jadikan tangan ini tangan yang senantiasa ringan membantu orang lain. Kemudian kita membasuh kepala ya Bapak Ibu. Ya Allah, ampuni, kan kepala ini banyak pikiran negatif ya. Risetnya setiap hari kita itu muncul 60.000 pikiran dan 80%-nya negatif Bapak Ibu. Bayangkan dari 60.000 pikiran, 80%-nya negatif. Artinya dalam keseharian kita lebih sering muncul pikiran negatif. Maka ketika kita membasuh kepala kita, ya Allah ampuni pikiran ini ya Allah, sering pikiran negatif, sering suuzon, ya Allah, berprasangka buruk, berprasangka negatif ya Allah. Gitu ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian telinga, ya Allah ampuni telinga ini ya Allah, maafkan telinga ini yang pernah sering lebih banyak mendengar hal-hal yang tidak Engkau ridhoi, mendengar gosip gitu ya. Kemudian kaki, Allah maafkan kaki ini lebih sering tawafnya di mall ya Allah, gitu ya. Siapa yang sering tawafnya di mall dan di pasar gitu ya. Ya Allah maafkan ya Allah. Ringankan kaki ini ya Allah untuk datang ke majelis taklim, datang ke masjid ya Allah, tempat pengajian gitu ya Bapak Ibu semuanya. Yuk sama-sama ya, sebelum kita berpisah kita coba praktekkan ya. Mari sama-sama kita baca Al-Fatihah dulu. Allah hadihiniya fi barakatil Quran. Al-Fatihah. Auzubillah. Pertama, kita coba visualisasikan wudhu kita ya Bapak Ibu semuanya. Kita coba visualisasikan wudhu kita. Yuk sama-sama kita nafas syukur dulu sambil kita pejamkan mata kita ya. Duduk sangat rileks, silakan. Tarik nafas yang panjang dan dalam, tarik. Sebut nama Allah dalam hati, hembuskan. Alhamdulillah. Bagus. Tarik nafas lagi yang panjang dan dalam. Allah. Hembuskan. Alhamdulillah. Pejamkan matanya, nikmati setiap udara yang masuk ke dalam paru-paru kita. Tarik nafas yang panjang dan dalam. Allah. Hembuskan perlahan-lahan. Alhamdulillah. Tarik nafas lagi yang panjang dan dalam. Allah. Hembuskan perlahan-lahan. Alhamdulillah. Sekarang saya akan menghitung mundur 5 hingga ke 1. Dan tepat di angka 1 saya minta Anda bayangkan Anda hadir di sebuah tempat yang sangat indah. Tempat yang Anda inginkan. Oke, jika Anda paham, Anda boleh anggukan kepala Anda. Bagus. Sekarang 5. Mulai bayangkan tempat indah itu. 4. Buat lebih terang, lebih jelas warna-warninya. 3. Dengar apa yang bisa Anda dengar di sana. 2. Anda semakin dekat dengan tempat tenang itu, dengan tempat indah itu. Dan 1. Anda berada di sana. Rasakan, lihat apa yang bisa Anda lihat sekeliling Anda. Masuk lagi lebih dalam lagi. Dengar apa yang bisa Anda dengar. Rasakan apa yang bisa Anda rasakan. Bayangkan di sana ada sebuah sungai atau danau atau apapun, ada sebuah air yang jernih di sana. Sekarang dekati sumber air itu. Air itu sangat bening, sangat jernih, sangat sejuk dan menyejukkan. Sekarang baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ambil air itu, basuh tangan Anda. Sambil beristighfar, ya Allah, ampuni tangan ini ya Allah. Ampuni tangan ini. Bayangkan dosa-dosanya dan minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah tangan ini tangan yang ringan untuk membantu sesamanya, yang ringan untuk sedekah ya Allah. Sekarang ambil air lagi, kumur-kumur. Bayangkan
Mulut Anda itu kotor dengan kata-kata yang kasar, kotor dengan kata-kata yang tidak pantas. Mulut Anda itu kotor dengan pernah membincangkan aib tetangga Anda. Mulut itu kotor mungkin pernah memakan yang tidak halal. Minta ampun kepada Allah. Astagfirullah, ya Allah, ampuni lisan ini, ya Allah, ampuni mulut ini, ya Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, ringankanlah lisan ini dalam memuji asmamu, berzikir, menyebut namamu, ya Allah. Ringankanlah lisan ini untuk membaca firman-firmanmu, ya Allah. Sekarang ambil air lagi, basuh mukanya. Ya Allah, ampuni mata ini pernah melihat hal yang maksiat, ya Allah. Ampuni, ya Allah, mata ini pernah melihat hal yang tidak Engkau ridhoi, ya Allah. Ya Allah, ringankanlah mata ini untuk membaca ayat-ayat-Mu, firman-firman-Mu, melihat hal-hal yang Engkau ridhoi, ya Allah. Sekarang ambil air lagi, basuh tangannya, tangan kanannya. Basuh tangan kirinya sambil istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ampuni, tangan ini pernah mengambil hal yang tidak hak, rizki yang tidak hak, ya Allah. Rizki yang tidak halal, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tangan ini pernah menyakiti pasangan hidup hamba, anak hamba. Menyakiti orang lain, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Tangan ini jarang memberi, ya Allah. Astagfirullah. Kemudian ambil air lagi, basuh kepalanya. Ampuni, ya Allah, telinga, mata, pikiran ini pernah suuzon, berpikir yang negatif, berpikir yang buruk, ya Allah. Ambil lagi airnya, basahkan telinga Anda sambil beristighfar. Astagfirullahaladzim. Ampuni, ya Allah, telinga ini, ya Allah. Kemudian kaki Anda, basuh kaki Anda. Ambil air, basuh. Astagfirullah, ya Allah, maafkan kaki ini. Sering datang ke tempat-tempat yang tidak Engkau ridhoi, ya Allah. Ampuni. Ringankanlah kaki ini untuk datang ke majelis taklim, ke pengajian, ke tempat-tempat yang Engkau ridhoi, tempat-tempat yang bersih, ya Allah. Amin, ya Allah. Amin, ya Rabbal alamin. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Doa wudu Bapak dan Ibu semuanya. Doa wudu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, aku bersaksi tidak Tuhan selain Engkau, tidak ada sekutu bagimu, ya Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba dan utusanmu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah aku golongan orang-orang yang bertobat, jadikanlah aku golongan orang-orang yang suci, jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh, ya Allah. Amin, amin, ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak dan Ibu, ya, ini kita latihan. Tapi apa yang Anda rasakan boleh ketik di chat. Apa yang Anda rasakan? Kalau wudunya seperti ini gimana ya? Lebih tenang kan? Jadi Bapak Ibu, kehusyuan kita itu ditentukan juga oleh wudhu kita. Kalau wudhu kita cuma main air, ya, kayak wudhunya anak-anak TK, anak-anak SD yang nggak paham maknanya, ya itu tidak akan berdampak kepada kehusyuan sholat kita. Tapi kalau kita wudhunya seperti ini, ya, seperti hadis Nabi gitu, membayangkan gitu, ya, ketika kita membasuh wajah kita, maka dosa-dosa di wajah kita rontok gitu, ya, semuanya berguguran dosa-dosa kita dari wajah kita, dari tangan kita, dari pikiran kita, dari telinga kita, tangan dan kaki kita. Maka insya Allah Bapak dan Ibu semuanya kita siap berjumpa dengan Allah Al-Qudus yang Maha Suci. Maka Bapak dan Ibu, kita coba simpulkan, ya, apa yang sudah kita dapatkan di hari ini. Yang pertama, bahwa sholat khusyuk itu adalah, kata Allah,
Orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah dan akan menemui Tuhannya, dan akan kembali kepadanya. Ya, jadi khusyuk itu meyakini dalam hati bahwa dia akan menemui Tuhannya, akan berjumpa dengan Tuhannya, dan meyakini bahwa dia akan kembali kepadanya. Maka kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, persiapkan hati kita. Hati yang seperti apa? Al-khudu wa tawadu. Apa itu al-khudu wa tawadu, Bapak Ibu semuanya? Memasrahkan jiwa dan raga kita secara total, pasrah kepada Allah, wa tawadu, disertai sifat rendah hati. Nah, gitu ya, disertai sifat rendah hati. Gimana cara memunculkan sifat rendah hati kita di hadapan Allah? Ingat yang 4 hal. Kita hamba yang bodoh, hamba yang jahil, hamba yang fakir, hamba yang miskin. Kita adalah hamba yang zalim, banyak dosa, dan kita adalah hamba yang lemah. Ya, kita adalah hamba yang lemah. Ya, jadi munculkan perasaan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu semuanya berlatih untuk menurunkan gelombang otak ya, dengan berlatih nafas syukur tadi, dilatih di luar sholat 2 sampai 3 menit atau sampai 4 menit gitu ya, dilatih. Nah, itu untuk melatih menurunkan gelombang otak kita ke gelombang alfa. Nah, apalagi yang membuat gelombang otak kita semakin alfa, yaitu ketika kita berwudu. Air itu dia sifatnya alfa, Bapak Ibu. Ya, air itu menentamkan, karena ada risetnya ketika kita sedang anxiety, sedang cemas, sedang khawatir ya, sedang stres, sedang panik, maka basuh wajah, itu ada risetnya. Maka langsung seketika gelombang otak kita turun ke alfa ya. Nah, kalau kita Islam ya berwudu ya, bukan hanya wajah tapi semua anggota badan kita ya. Dan Bapak Ibu coba coba kita cermati, yang membatalkan wudu itu apa sih? Salah satunya kan adalah buang angin, buang air besar, betul ya? Buang air kecil. Itu kan yang menyebabkan kita itu najis kan? Uh, maka Bapak Ibu ketika kita wudu, mari kita lihat yang kita wudu, kenapa bukan yang belakang itu ya? Tapi yang kita butuhkan, yang kita basuh adalah tangan, wajah, mulut, kepala, kemudian telinga, kemudian kaki. Tapi kenapa kalau ketika sholat kita tidak membasuh yang berdosa gitu ya? Lubang kentut kita gitu ya? Nah, coba perhatikan, bukankah anggota badan itu adalah anggota badan yang sering melakukan dosa? Betul nggak Bapak Ibu? Tangan, mulut, mata gitu ya, wajah kita, kemudian kepala kita, pikiran kita, pendengaran kita gitu ya, kaki kita. Bukankah ini adalah anggota badan yang sering melakukan dosa, Bapak Ibu? Ya, jadi paham ya Bapak Ibu ya, kenapa ketika kita sholat kata Nabi, ketika kita wudhu, maka bergugurlah dosa-dosa dari anggota wudhu yang kita basuh. Nah, silakan dipraktekkan di sholat zuhur nanti ya. Rasakan bahwa itu adalah sholat zuhur terakhir, Bapak Ibu semuanya, rasakan itu sholat kita yang terakhir. Insya Allah itu akan menambah kekhusyuan kita. Gitu ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya, Bapak Ibu, di hari Selasa selanjutnya, kita akan masuk ke makna sholat, tadabbur bacaan sholat. Gitu ya. Jadi supaya pikiran kita nggak kemana-mana waktu sholat, maka pikiran itu kiblatnya kepada makna. Nah, jadi artinya kita harus paham apa makna baca takbir, baca iftitah, baca al-fatihah, baca ruku, baca sujud. Kita harus paham maknanya. Insya Allah itu akan membantu pikiran kita ya lebih tenang gitu ya, akan membantu hati kita juga lebih tenang gitu ya. Sekian Bapak dan Ibu semuanya, semoga bermanfaat. Bapak Ibu semuanya dirahmati oleh Allah. Saya doakan mudah-mudahan sholatnya semakin khusyuk kembali ya, semakin khusyuk lagi. Demikian Mas Adit, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Coach Palas ya, Masya Allah. Bermanfaat ya Bapak Ibu. Saya rasakan sendiri ini manfaat sekali. Jadi bagaimana pagi ini yang saya menempel di otak saya ini, di pikiran saya, ya menghayati dalam berwudu Bapak Ibu. Jadi memang ini hal yang jarang disampaikan ya, menghayati dalam berwudu
di mana salah satu syarat sahnya sholat kan memang dalam wudhu ya Bapak Ibu. Tadi kita coba praktek penghayatan dalam berwudu, kemudian doa dalam berwudu ya. Mudah-mudahan kita bisa amalkan nih Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan sholat kita bisa lebih wudu dengan mempraktekkan yang barusan kita laksanakan Bapak Ibu. Nah sekali lagi ya mudah-mudahan kita udah dapat nih ilmunya Bapak Ibu. Ilmunya udah dapat, teorinya sudah dapat, tinggal bagaimana kita bisa mempraktekannya nih di keseharian dalam 5 waktu sholat kita. Alhamdulillah menambah ilmu dalam berwudu. Terima kasih dari Ibu Lilis. Baik, sekali lagi terima kasih Coach Fars, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kajian kita pada pagi hari ini. Ya, insya Allah kita ketemu lagi nanti di hari Selasa ya, di bab yang ketiga. Nah, ini kita catat tanggalnya Bapak Ibu di waktu yang sama di setelah subuh hari Selasa kita akan melanjutkan sesi berikutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ucap hamdalah Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke sesi berikutnya ya Bapak Ibu. Kita sudah di penghujung acara ya. Kita akan akhiri Bapak Ibu. Namun izin ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan terlebih dahulu. Informasi pertama ini kami ucapkan sebelumnya terima kasih atas kesetiaannya Bapak Ibu untuk kajian-kajian yang kami selenggarakan, atas kesetiaannya sampai hari ini Bapak Ibu masih bisa bergabung bersama kami. Berikut adalah jadwal umroh akbar tanggal 18 September 2023. Nah, ini insya Allah bersama Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Harga mulai dari 31,5 juta. Detailnya bagaimana? Detailnya apa saja persyaratannya, kemudian apa saja dokumen yang harus dilengkapi. Silakan Bapak Ibu yang sudah ingin mendaftar, jangan ditunda. Silakan hubungi tim ISQ Tours and Travel ya. Kemudian, nah ini bisa difoto atau bisa di screenshot, boleh disebarkan kepada saudara-saudarinya Bapak Ibu yang sudah ingin berniat untuk umroh akbar, insya Allah tanggal 18 September 2023. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur buat Bapak Ibu, panjang umur, rezeki yang banyak, insya Allah kita bisa jumpa nanti di Madinah dan Mekah pada tanggal 18 September 2023. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian informasi berikutnya, ya seperti biasa kita akan sharing session seputar haji dan umroh. Pagi ini temanya perubahan data pendaftaran haji khusus dan reguler. Seperti biasa bersama Bapak Muhammad Solihin. Om Sol, boleh diterangkan sedikit sambil saya coba sambungkan kepada YouTube ISQ Haji. Silakan Om Sol. Baik, Ustaz Adit, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, ada beberapa di antara kita buat Bapak Ibu yang sudah punya porsi haji, reguler maupun haji khusus kan, data yang Bapak Ibu terima, ya SPPH, surat surat pendaftaran pergi haji yang reguler maupun surat awal BPIH khusus itu tidak sesuai dengan data yang Bapak Ibu. Ya, bisa jadi namanya itu harusnya M-nya 1 jadi 2, harusnya I jadi Y dan sebaliknya. Kemudian juga alamatnya bisa jadi salah gitu ya. Harusnya nomornya 7 kok nomor 8. Itu kan banyak terjadi karena beberapa sebab, beberapa faktor. Bisa jadi petugasnya itu sedang tidak fokus ya. Sehingga kepencetnya itu I bukan Y dan sebaliknya. Nah, ini kan sering kita membuat kita ragu, gundah gulana gitu ya. Bagaimana mengkoreksinya? Terus takutnya kan karena tidak sama sesuai dengan data yang ada, itu takutnya kita nggak bisa berangkat haji. Nah, itu yang kita khawatirkan. Bagaimana cara merubahnya? Itu yang penting. Kemana? Dan apa saja yang dibutuhkan untuk bisa merubah data itu. Nah, nanti akan kita bahas ya, sederhana, namun ini banyak terjadi di antara kita, termasuk di kami sebagai penyelenggara haji itu banyak kejadian-kejadian seperti ini. Nanti setelah ini, setelah terhubung dengan YouTube ya, kita akan bahas terkait dengan perubahan data pendaftaran haji khusus maupun reguler. Demikian gitu.
Baik, terima kasih Pak Solihin. Bapak Ibu, kita akan sambungkan ke YouTube ya. Jadi Bapak Ibu bisa juga nyambung melalui YouTube kami di ISQ Haji ya. Jadi Bapak Ibu yang masih ada keluasan waktu bisa juga tetap join di Zoom ini. Bismillah, dalam waktu 3 detik ke depan Pak Solihin kita akan tersambung ke YouTube. Bismillah. Nah, alhamdulillah sudah terhubung dengan YouTube. Sekali lagi selamat datang kepada Bapak Ibu Sobat ISQ dimanapun Bapak Ibu berada. Kita akan bahas terkait dengan perubahan data pendaftaran haji khusus maupun reguler. Yang seringkali bisa jadi di antara Bapak Ibu ada data yang tidak sesuai dengan data yang Bapak Ibu punya. Entah itu alamat, entah itu nama, ya entah itu tanggal lahir dan seterusnya. Nah, akan kita bahas ya perubahan data pendaftaran haji khusus maupun haji reguler. Ya, landasan hukumnya seperti apa? Ayo kita simak sama-sama. Sekali lagi selamat datang kepada Bapak Ibu Sobat ISQ yang baru bergabung. Ya, bismillah kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat haji. Seringkali kita sebagai pendaftar haji yang sudah punya porsi haji kebingungan ya atas data yang kita terima berupa saran awal BP khusus atau surat pendaftaran pergi haji SPPH untuk haji reguler. Ya, kok datanya tidak sesuai, tidak sama. Kemudian kita takut, bisa nggak? Jangan-jangan nih katanya, jangan-jangan nggak bisa berangkat nih, bisa-bisa nggak berangkat. Ini kan di pikiran kita, soalnya datanya nggak sama. Lantas kita kebingungan bagaimana mengkoreksinya, kemana, caranya bagaimana, buktinya apa. Ini yang kan sekarang seringkali kita kebingungan. Ya, untuk mengkoreksi atas data pendaftaran haji ini, ya apabila memang tidak sesuai dengan data yang kita punya. Nah, kemudian yang terpenting adalah bisa nggak kan gitu kan ya. Landasan hukumnya apa untuk melakukan perubahan tersebut. Mak, ini kan surat pergi haji loh, surat yang sangat berharga buat Bapak Ibu pastinya ya. Nah, kan kita bahas Bapak Ibu semuanya terkait dengan perubahan data pendaftaran haji khusus maupun reguler. Sebelum kita bahas, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Itu pun sudah cukup. Bapak Ibu semua juga menjadi penyuluh-penyuluh haji. Wazini finasi bil haji atuka rijala fikul. Saya ulang. Wazini finasi bil haji atuka rijala wala kulli dhamir yatina min kulli fajin ami. Dan seluruh manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendari setiap onta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Dan seperti biasa Bapak Ibu semuanya, seperti topik yang saya bawakan di pagi hari ini, ya perubahan data pendaftaran haji khusus maupun reguler sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jadi saya mengacu ke beberapa undang-undang terkait dengan haji maupun umroh, terkait dengan peraturan Menteri Agama, dan terkait dengan keputusan-keputusan Direktur Jenderal Urusan Haji dan Umroh. Tentunya semuanya ada dasar hukumnya. Nah, tujuannya adalah agar Bapak Ibu semuanya tenang, ya tidak ragu lagi atas pendaftar hajinya. Mungkin di antara Bapak Ibu yang ragu mendaftar haji, mungkin yang Bapak Ibu gundah gulana karena sama sembari menunggu haji ini kok banyak terjadi hal-hal yang bisa jadi ini membuat Bapak Ibu menjadi ragu. Nah, sekarang saya akan sampaikan terkait dengan hal-hal yang terkait dengan haji maupun umroh sesuai dengan aturan baik pemerintah kita maupun pemerintah Saudi Arabia. Nah, untuk lebih jelas ya, Bapak Ibu ingin konsultasi terkait dengan haji, terkait dengan umroh, boleh Bapak Ibu konsultasi dengan kita 24 jam di nomor 08114 10 10 165. Atau Bapak Ibu boleh telepon langsung ya setiap hari Senin sampai Jumat di nomor 0800 10 10 165. Itu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 16.30. Sekali lagi untuk WA 24 jam di nomor 08114 10 10 165. Telepon Senin sampai Jumat jam 8 sampai 16.30 di nomor 0800 10 10 165. Untuk Bapak Ibu jamaah haji tunggu yang sudah mempercayakan ya pendaftarannya kemarin, kemudian sampai nanti keberangkatannya, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah Bapak Ibu berikan.
untuk Bapak Ibu jamaah umroh yang akan berangkat nanti tanggal 18 September atau bulan Desember nanti, saya juga ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami. Insya Allah kami akan selalu menghadirkan ya berita-berita terupdate terkini terkait dengan haji dan umroh. Nah, Bapak Ibu semuanya, sekali lagi ya, kita seringkali itu kita kebingungan. Manakala kita sudah mendapatkan bukti berupa salon awal BP khusus yang haji khusus ya. Karena kalau haji khusus ini kan nomor porsinya ada di bukti salon awal BP khusus yang dikeluarkan oleh bank. Ya tertera nanti nilai nominalnya dan data Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau haji reguler itu kan nanti nomor porsinya tercantum dalam SPPH, ya surat pendaftaran pergi haji. Yang haji reguler itu ada nomor porsinya, berikut kemudian data dari Bapak Ibu semuanya, berikut fotonya segala macamnya. Di situ kan ada nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, pernah pergi haji belum, ya alamat, itu lengkap semuanya. Nanti akan kami sajikan. Nah, bisa jadi kan di antara Bapak Ibu mengalami ya salon awal BP khususnya atau SPPH-nya itu tidak sesuai dengan data yang Bapak Ibu punya. Ya bisa jadi karena dari Bapak Ibu sendiri ada perubahan, ya perubahan alamat barangkali, ya pindah rumah. Ya sangat mungkin terjadi karena kan berangkatnya masih 5 tahun lagi, 10 tahun lagi pindah alamat bisa terjadi. Kemudian Bapak Ibu bisa juga terjadi akibat ya ada perubahan-perubahan, ya perubahan-perubahan data. Ya bisa jadi kan nama misalkan dirubah. Ya hal seperti ini kan sering terjadi di antara kita dan bisa dimungkinkan untuk perubahan tersebut. Atau bisa jadi karena kesalahan daripada petugas. Ya nama harusnya M-nya 1 jadi M-nya 2. Dari harusnya I jadi Y. Dari Y jadi I. Ya. Dari U ya jadi O. Ini kan banyak terjadi. Ya. Kemudian kita kebingungan, bisa nggak dikoreksi? Ya, oleh dua sebab tadi. Sebab emang ada perubahan dari Bapak Ibu sebagai jamaah maupun oleh sebab petugas yang tidak fokus. Ya, pada saat menginput data. Ini kan bisa sangat mungkin terjadi dan sering kali terjadi ya perubahan-perubahan ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, apabila ini terjadi kepada Bapak Ibu semuanya, tetap tenang Bapak Ibu. Ya, saya sarankan pertama kali tetap tenang. Kita akan bahas terkait ini perubahan data pendaftaran haji khusus maupun reguler. Ada dasar hukumnya kok yang memungkinkan itu semua dirubah. Asalkan Bapak Ibu memenuhi aturan-aturan yang ada. Nah, nah ini baik di haji reguler maupun haji khusus, ya di undang-undang sih tidak diatur sedetail ini terkait dengan perubahan data pendaftaran haji, ya SPH, surat pendaftaran haji. Namanya SPH biasanya di bahasa bakunya, surat pendaftaran haji. Nah, sekali lagi, kalau di haji khusus ya, nomor porsi itu kan tercantum dalam bukti salon awal. Ya, kalau di haji reguler, nomor porsi itu biasanya tercantum dalam SPPH, surat pendaftaran pergi haji. Ya, SPPH, itu kalau di haji reguler maupun haji khusus. Nah, sebagai dasar atas perubahan ini, Bapak Ibu semuanya, ada diatur dalam Peraturan Menteri Agama untuk haji khusus nomor 6, dan kalau di haji reguler itu PMA nomor 13. Ya, jadi setiap warga negara Indonesia yang telah terdaftar sebagai jemaah haji khusus dapat mengajukan permohonan perubahan data SPH khusus. Ya, haji khusus maupun haji reguler. Ini saya petikan PMA nomor 6 ya, yang mengatur teknis untuk haji khusus. Ya, bahasanya sama, tinggal diganti aja haji reguler ke haji khusus di PMA nomor 13. Ya, itu hampir sama pembahasannya terkait dengan perubahan data. Ya, jadi perubahan data itu Bapak Ibu semuanya bisa Bapak Ibu rubah, bisa Bapak Ibu lakukan di mana? Ya di kantor Kementerian Agama, kantor wilayah, atau langsung ke Dirjen. Ya tentunya kalau Bapak Ibu haji reguler datang ke kantor wilayah. Kantor wilayah itu biasanya ya tempat Bapak Ibu daftar itu gampangannya. Ya kan punya kabupaten, tingkat kota atau kabupaten. Ya kalau Bapak Ibu tinggal di Bogor ya ke Kabupaten Bogor, atau Bapak Ibu tinggal di Kota Bogor ya di Kota Bogor. Bapak Ibu tinggal waktu daftarnya di Jakarta Pusat di Jakarta Pusat. Ya, atau Bapak Ibu tinggalnya di Lombok sana ya ke Lombok datangnya.
Ya, ya tapi bisa juga ke kantor